Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita akan melompati bab khiyar dan seterusnya, karena saya belum membaca bab khiyar dan saya takut kalau belum ada persiapan dengan buku Al-Mulakhas Al-Fiqhi ini, takutnya ada salah paham. Karena Al-Mulakhas Al-Fiqhi ini bukan buku yang memang sengaja penulisnya duduk untuk nulis, tetapi buku yang merupakan transkrip dari ceramah, sehingga bahasanya adalah bahasa orang sedang bicara. Nah, untuk bahasa seperti ini sangat butuh untuk persiapan dan membaca terlebih dahulu sehingga bisa memahami perkataan penulis. Dan tadi malam saya tidak sempat membaca. Jadi kita langkahi dulu, kita masuk sekarang di babun fi ahkamil qard. Bab yang berkenaan dengan utang piutang. Kita harus hafal ini bahwa bahasa Arabnya adalah apa? Qard. Jadi nanti kalau kita mendengar ada istilah ini riba qard, kita sudah paham duluan. Oh, qard ini berkenaan dengan pinjam meminjam duit alias utang piutang. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, al-qardu lughatan al-qat', li'anna al-muqrida yaqta'u syai'an min malihi yu'tihi lil-muqtaridi wa ta'rifuhu syar'an annahu daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalah. وهو من باب الإرفاق وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة لأنه ينتفع به المقترض ثم يعيده إلى المقرض. Silakan. Bab tentang hukum qard atau pinjaman. Qard secara bahasa artinya memotong. Karena orang yang memberi pinjaman akan memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada peminjam. Sedangkan definisi qard secara syar'i adalah memberikan harta kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian orang itu mengembalikan gantinya. Qard merupakan bentuk tolong-menolong dan kasih sayang. Nabi SAW menyebutnya sebagai manihah atau anugerah, sebab peminjamnya mendapat manfaat kemudian mengembalikannya kepada yang meminjamkan. Ya. Qard itu artinya secara syar'i memberikan harta kita sebagiannya kepada orang yang akan menggunakan atau memanfaatkannya, dan dia akan mengembalikan penggantinya. Uang 1 juta, misalnya kalau kita pegang fisiknya itu dengan nomor seri 1 sampai 1 juta, kita kasih pinjam kepada teman, maka dia akan memanfaatkan uang 1 juta ini, dan dia akan kasih senilainya, tapi bukan yang benda ini juga, melainkan benda yang lain, yang misalnya nomor serinya 1 juta 1 sampai 2 juta. Ya, makanya di sini dikatakan wa yaruddu badalahu, dia akan mengembalikan penggantinya. Kalau yang kita kasih nomor serinya 1 sampai 1 juta, kemudian dikembalikan benda yang sama persis, itu namanya ya tergantung. Kalau disimpankan itu namanya dititip. Kalau dibuat main-main, buat kipas, buat gaya misalnya, buat apa coba? Aku pinjam ya uangmu. Buat apa? Pinjam. Tapi ternyata nggak dibelanjakannya.
Tapi misalnya cuma buat kipas-kipas, ya, lalu dikembalikannya, itu namanya pinjam. Tapi pinjam fisik aja. Nah, yang namanya utang itu dia kembalikan dengan sesuatu yang berbeda. Ya. Berarti kalau ada orang bilang, aku ngutang beras, maka dia akan memanfaatkan beras itu untuk dimakan, lalu kemudian dia mengembalikan sesuatu yang menggantikan beras yang pernah dia makan. Ya. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, kalau ada orang pinjam uang atau ngutang uang, kemudian ternyata tidak kembali, itu namanya bukan ngutang. Kalau dia bilang, aku mau pinjam uang, nanti kalau balik ini gimana? Ya kalau bisa sih nggak usah dikembalikan. Oh, itu namanya bukan ngutang, itu namanya minta. Ya. Dan kalau ada orang utang uang lalu kemudian ternyata nggak balik-balik, orangnya lari, itu namanya nyolong. Wal iqradu mustahabbun wa fihi ajrun 'azimun. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana ka sadaqatin marratan. Rawahu Ibnu Majah. Ya. Memberi pinjaman uang hukumnya sunnah dan pahalanya besar. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratain illa kana ka sadaqatin marratan." Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada sesama muslim 2 kali, melainkan seperti ia bersedekah sekali kepadanya. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang memberikan pinjaman uang kepada orang 2 kali, melainkan itu seperti bersedekah yang sama sebanyak 1 kali. Ini berarti meminjamkan uang itu hukumnya sunnah. Kita nggak bilang minjam, mengutangkan uang hukumnya sunnah. Kalau minjemnya, ngutangnya, hukumnya apa? Ada nggak di sini? Nggak ada. Bisa dicatat? Mengutangkan uang hukumnya sunnah, tetapi berhutangnya hukumnya makruh. Berhutangnya makruh. Dan di dalam kaidah fikih, makruh itu baru mubah kalau hajat. Berubah menjadi mubah kalau ada hajat. Hukum asal berutang adalah makruh dan jadi mubah kalau ada hajat. Artinya dengan kata lain, tidak boleh ngutang-ngutang kecuali karena hajat. Kalau ada orang punya uang, tapi kok malah ngutang-ngutang, maka ini melakukan perbuatan yang dibenci. Ada orang karena malas keluar uang, dia sayang sama uangnya, maka dia ngutang sama orang. Ya. Berarti ini adalah ngutang bukan karena hajat, karena uangnya dia sendiri ada. Berarti dia mengerjakan perbuatan yang dibenci. Karena hukum asalnya tadi apa? Makruh. Adapun kalau orang punya hajat, kemudian dia terpaksa untuk berhutang, maka memberikan utangan kepada dia hukumnya sunnah dan diberikan pahala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Waqila innal qarda afdalu minas sadaqah. Li'annahu la yaqtarju illa muhtajun, wa fil hadis as-sahih man naffasa min mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasa Allahu an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pinjaman lebih baik daripada sedekah, sebab seseorang tidak akan meminjam atau berhutang kecuali bila sangat membutuhkan. Dalam hadis sahih disebutkan, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari kesulitan yang menimpanya ketika di dunia, niscaya Allah akan melapangkan dari kesulitan yang akan dihadapinya pada hari kiamat nanti. Nah,
Coba baca lanjut. Jadi, memberi pinjaman adalah perbuatan ma'ruf yang dapat menanggulangi kesulitan sesama muslim sekaligus memenuhi hajatnya. Meminta pinjaman tidaklah termasuk dalam perbuatan minta-minta yang tercela, sebab Nabi SAW sendiri pernah melakukannya. Nah, pendapat yang lebih kuat di sini dikatakan walaisal iqtiradu minal mas'alatil makruha faqad iqtarada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataannya bertentangan dengan apa yang saya sebutkan tadi. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, dan minta utangan itu bukanlah perbuatan makruh dikarenakan Nabi SAW pernah berhutang. Pendapat yang lebih kuat, teman-teman bisa tulis di situ, di mana? Ya, di atasnya situ. Pendapat yang lebih kuat, yang rajih adalah makruh. Dengan alasan satu, Nabi berdoa dari utang. Nabi berdoa agar bebas hutang atau berlindung dari hutang. Nabi berdoa perlindungan dari hutang. Yaitu ketika Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa dan utang. Maka di antara para sahabat ada yang mengatakan, ya Rasulullah, betapa sering Anda berlindung dari utang. Maka Nabi SAW mengatakan, innar rajula idza haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Sesungguhnya orang kalau terbiasa berhutang, maka biasanya kalau bicara akan dusta dan kalau berjanji akan mengingkari. Dan memang kita dapati pada kenyataannya masyarakat seperti itu. Kalau ada orang hutang, ya, kemudian nanti utang lagi, besok-besok utang lagi, nanti lama-lama kebiasaan mulutnya kalau bicara akan tidak sesuai fakta. Bicara tak sesuai fakta itu namanya apa? Dusta. Kalau janji biasanya nanti molor-molor. Berarti kalau molor, janji sering diingkari. Alasan yang kedua, karena kenapa kita katakan makruh? Karena kalaupun Nabi pernah berhutang, itu hanya pada hal-hal yang sifatnya hajat. Karena Syekh Shalih bin Fauzan tadi mengatakan Nabi juga pernah berhutang, sehingga perbuatannya bukan perbuatan makruh. Yang benar justru makruh. Karena Nabi kalaupun berhutang, hanya untuk hajat. Seperti beliau beli makanan dan uangnya belum dibayar, lalu digadaikan baju besinya. Berarti bahan apa yang diutangin? Maksud saya, beliau ini terpaksa ngutang karena apa? Makan. Ya. Orang kalau sudah utangnya karena makanan, kira-kira itu apa? Kira-kira ya lagi hajat. Coba apa sampai orang bilang, "Anu Bu, bolehkah utang dulu berasnya?" Itu ketahuan apa? Ya, antum pikirkan, makan aja dia harus berutang. Bagaimana dengan kebutuhan yang lain? Begitu juga Nabi pernah ngutang unta. Itu buat jihad. Untuk jihad. Jadi kita tidak bisa berdalil dengan perkataan, oh Nabi kan pernah ngutang. Kita katakan, iya Nabi ngutang buat apa dulu? Dan kamu ngutangnya buat apa?
Kalau orang di zaman sekarang ngutang buat beli handphone mahal, buat beli motor-motor yang bagus, padahal dia kalau DP buat motor yang biasa-biasa aja ada. Contoh nih, ada orang punya uang 10 juta, dia maunya beli PCX misalnya, jadi 10 jutanya disetor, sisanya ngutang nyicil. Padahal 10 juta ini kalau dia mau beli motor yang sesuai aja dengan apa yang dia mampu, itu sudah dia bisa dapat motor pas 10 juta. Ya? Motor Astrea Astrea lama itu kan, bahkan itu bagus kalau dibeli, kadang 6 juta jualnya 7 juta. Ya. Beli motor-motornya agak lawas-lawas tapi yang kuat-kuat itu belinya 5, pakainya setahun, jualnya 6. Ya. Meskipun ya oke lah, itu nggak selalu terjadi. Tapi yang jelas, daripada membebani diri dengan hal yang sifatnya ngutang-ngutang sama orang, mendingan apa yang kita mampu itu yang kita kita bayar gitu, kita beli. Dan tadi saya sudah katakan, sesuatu yang makruh itu baru berubah jadi mubah kalau apa? Kalau ada hajat. Maka hukum asalnya utang itu adalah makruh, dan nanti baru berubah menjadi mubah kalau orangnya punya hajat untuk berhutang. Lanjut. Di antara syarat sahnya qard ialah bahwa pemberi pinjaman haruslah orang yang boleh memberikan harta. Maka seorang wali yatim misalnya tidak boleh meminjamkan harta anak yatim asuhannya. Ya. Untuk boleh meminjamkan atau mengutangkan uang, ada syarat. Di antaranya, yang meminjamkan uang, dia adalah orang yang memang sah untuk melakukan hal itu. Ya, atau sah untuk mendonasikan. Sini katakan mimman yasihu tabarru'uhu. Kalau di situ apa artinya? Dilakukan oleh orang yang sah. Pemberi haruslah orang yang boleh memberikan harta. Ya. Bagi orang yang boleh untuk mendonasikan atau memberikan hartanya. Contoh, kita punya uang. Boleh nggak kita mendonasikan uang kita itu? Boleh tidak? Boleh. Karena boleh, maka kita boleh ngutangin. Sebagai konsekuensi, bila suatu saat ternyata yang berhutang ini tidak mampu bayar, yang ngutang ini suatu saat nggak mampu bayar, kita bilang ya udah deh, itu duit aku kasih aja buatmu. Sah nggak untuk kita mengatakan begitu? Sah. Tapi kalau ada orang, misalnya di sini dicontohkan, walinya anak yatim. Ada anak yatim meninggal bapak ibunya, tapi bapak ibunya punya harta, anaknya mewarisi hartanya. Ada pamannya. Paman ini hanya sekedar mengurusi anak yatim dan membantu si anak yatim ini untuk membelanjakan hartanya, supaya tidak ditipu, supaya tidak boros, supaya sesuai dengan tata kelola keuangan yang seharusnya. Nah, paman ini nggak boleh ngutangin. Kenapa? Karena itu harta bukan punyanya dia, itu hartanya si anak yatim. Dia nggak boleh ngutangin orang terus pakai uangnya anak yatim. Begitu. Contoh yang lain, istri kita ngutangin temannya, ngutangin keluarganya, tapi ambil dari dompet kita. Dia tidak sah untuk tabarru'. Dia tidak sah untuk mendonasikan atau menghibahkan uang yang dia utangkan kepada keluarganya, karena aslinya uang itu adalah milik suaminya. Begitu. Adapun dia mengutangkan dari dompetnya sendiri, boleh. Kita mengutangkan dari dompet kita sendiri, boleh. Tapi kita ngambil uang di dompetnya istri kita utangkan ke teman kita, itu tidak boleh. Oke, kita lanjut ya. Tunggu dulu, pakai center.
Ini syarat satu. Syarat satu. Sekarang syarat yang kedua. Ya kan? Syarat lainnya adalah mengetahui jumlah dan ciri-ciri harta yang dipinjamkan, agar seorang peminjam bisa mengembalikan ganti yang serupa kepada pemiliknya. Sebab qard akan menjadi hutang yang ditanggung si peminjam, dan ia harus mengembalikan begitu ia mampu tanpa diundur-undur. Syarat yang kedua adalah diketahui jumlah harta yang mau dipinjamkan atau diutangkan. Gini, dari tadi itu saya salah ngomong karena kebiasaannya. Kita selalu ngomong berapa harta yang mau dipinjamkan. Kalau aslinya pinjam itu adalah balik dengan barang yang sama persis. Ya, aku pinjam sepedamu. Nah, sepeda itu juga yang kembali, ya enggak? Itu namanya pinjam. Kalau uang kan uangnya masa uang itu juga yang kembali? Ya, karena uang yang dikembalikan nanti uang yang berbeda, maka itu namanya ngutang. Ya, jadi lebih bagus kalau kita membiasakan untuk tunggu teman-teman yang di live stream. Ini baru nyala lagi lampunya. Ya, apa tadi? Apa tadi? Lupa langsung. Antara pinjam, bahasa pinjam. Ya. Mungkin lebih bagus kalau kita membiasakan dari sekarang, ya pinjam itu dipakai untuk sesuatu yang nanti dikembalikan dengan benda yang sama. Jadi kita kalau ngomong sama orang, pinjam uang, kita balas gini, kamu mau ngutang berapa? Gitu, kan? Itu lebihan ya. Cek. Bagus sudah. Jadi kalau ada orang bilang, aku pinjam uangmu bolehkah? Ya, kita bilang, kamu mau ngutang berapa? Itu lebih apa? Lebih cocok, lebih lugas, lebih sesuai, dan sekaligus penekanan. Penekanan bahwa itu ngutang lo ya, alias nanti balikin lo ya duitnya, balikin gantinya maksudnya. Nah, di sini dikatakan dipersyaratkan ma'rifatu qadril mal al-madfu' fil qard. Ya, dipersyaratkan untuk adanya kejelasan tentang berapa jumlah harta yang mau diutangkan. Ya. Tapi saya rasa semua orang pasti tahu. Ya enggak? Enggak usah dipersyaratkan juga, kita pasti tahu berapa harta yang akan diutangkan. Tapi mungkin lebih cocok kalau setelah tahu kemudian diperjelas dengan pencatatan atau dengan adanya saksi. Kadang ada kalanya orang itu ngutang. Misalnya hari ini 200, aku ngutang dulu ya 200, iya. Besoknya ngutang lagi, ada 50. Loh, kemarin sudah 200. Iya, nambah lagi lah. Oke, 50. Besoknya ngutang lagi 50. Kamu ngutang terus sih? Ya, hari ini lagi enggak bawa uang. Besoknya ngutang lagi. Nah, besok akhirnya karena terlalu sering, kitanya juga ya antara semi setengah baik, setengah bodoh gitu ya. Minjemin terus uangnya enggak dicatat. Akhirnya kelahi belakangan. Ayo, berapa waktu itu kamu ngutang? Waktu 200 kan? Ya, 200. Terus kan 50-nya 3 kali kan? 3 kali, 2 kali, 3 kali, 2 kali. Akhirnya kelahi.
Mungkin itu yang dimaksud, sehingga yang dibutuhkan itu adalah pencatatan. Berarti nomor 2 ini kasih saja di situ solusinya, catat jumlah utangnya. Kalau dia hanya ngutang 1 kali, maka pencatatan itu bisa langsung dicatat dengan hitam di atas putih. Ada pemilik uang, ada yang berutang, dan saksi 2 orang. Terutama bila jumlah utangnya itu besar. Nah, lanjut. Haram bagi pemberi utangan untuk mensyaratkan tambahan atas hartanya kepada si pengutang. Sebab para ulama sepakat bahwa jika ia mensyaratkan tambahan Coba bantu mundur. Di sini aja harusnya. Gak usah kemana-mana lagi. Sebab para ulama sepakat bahwa jika ia mensyaratkan tambahan kepada pengutang lalu memungutnya, maka ia telah memungut riba. Maka apa yang dilakukan oleh bank-bank saat ini yang memberikan utangan berbunga adalah riba yang nyata, baik utangan tersebut untuk konsumsi maupun investasi, sebagaimana yang mereka namakan. Haram hukumnya orang yang punya uang yang mau memberikan utangan untuk mempersyaratkan tambahan. Ini yang perlu distabiloi atau dikasih highlight, itu adalah mempersyaratkan. Maka kalau dia tidak mempersyaratkan tapi dia dapat tambahan, itu boleh. Tidak mempersyaratkan. Yang diharamkan adalah ayyashtaritu 'ala al-muqtarid ziyadatan fil qard. Dia mempersyaratkan adanya tambahan. Kalau mempersyaratkan kan berarti sedari awal, ya tidak. Yang boleh itu adalah tidak ada syarat, tidak ada ngomong tiba-tiba waktu dikembalikan ada kelebihannya. Itu hukumnya halal. Faqad ajma'a al-ulama'u ala annahu idza syarrata 'alaihi ziyadatan fa akhadhaha fa huwa riba. Para ulama bersepakat bahwa jika orang itu mempersyaratkan adanya tambahan, berarti dia telah memakan riba, mengambil riba. Makannya belum sih, tapi dia mau ngambil riba. Beliau kemudian menganalogikan dengan kenyataan yang ada sekarang. Kata beliau, "Fama taf'aluhu al-bunuku al-yawma min al-iqradi bil faidati riban sharih." Maka apa yang dilakukan oleh bank-bank pada zaman sekarang itu adalah betul-betul riba yang nyata, karena mereka memberikan piutang, memberikan utangan, ya, dan mereka meminta faidah atau mempersyaratkan kelebihan sedari awal. Sama saja, apakah itu adalah piutang yang nantinya akan habis dipakai buat dikonsumsi, ataukah piutang yang nantinya dipakai buat investasi, sama saja. Itu semua adalah riba yang nyata. Lanjut. Karenanya tidak boleh bagi pemberi utang, baik itu bank, perusahaan maupun perorangan, memungut tambahan yang disyaratkan atas uang pinjaman atau uang utangan, apapun namanya, baik ia disebut tambahan, bunga, laba bagi hasil, hadiah, bonus, tumpangan gratis, penginapan gratis dan semisalnya. Pokoknya selama tambahan, hadiah Pokoknya selama tambahan, hadiah atau manfaat tersebut didapatkan karena persyaratan, maka ia termasuk riba. Mau dikatakan itu ini bunga supaya cantik dinamakan apa? Bunga. Coba kalau dibilang riba, nggak ada yang mau. Maka supaya cantik
diganti dengan kata bunga. Mau dibilang itu bunga, mau dikatakan itu bagi hasil, mau dikatakan ini adalah faidah, hadiah, ini menginap gratis, ini bonus. Ya, ini semua adalah riba meskipun diganti-ganti namanya, ya, selama ini adalah ziyadah yang dipersyaratkan. Ya. Allahu a'lam. Saya mau melebarkan ke bank karena kita perlu tahu. Kita perlu tahu begini. Kenapa sih bank itu dikatakan riba? Saya kan datang ke situ, saya bawa uang. Saya minta tolong sama banknya. Terus banknya ngasih saya permen, masa permennya riba? Gitu ya. Kalau antum datang ke bank kan, silakan Pak permennya. Saya proses dulu ya, silakan permennya. Itu permen secara nama relaksa, tapi secara hukum riba. Kalau kita nabung kemudian pulang-pulang bawa payung, bawa muk, apa hukumnya? Oh kita bilang oh itu riba. Kenapa sih? Kata orang. Apa masalahnya? Muk aja loh. Muk aja diriba-ribakan. Semuanya diribain. Kenapa orang bilang begitu? Karena tidak paham asal usul kita dengan bank ini akadnya apa. Tidak paham juga bank nanti dengan nasabah yang mau KPR, yang mau pinjam usaha modal buat usaha, mitra usahanya di dekat pasar-pasar itu akadnya apa. Karena tidak memahami, makanya orang itu bingung. Nah, kebingungannya di zaman sekarang itu diekspresikan bukan dengan bertanya tapi protes. Kebanyakan orang di zaman sekarang bingung itu bukan tanya tapi protes. Apa semuanya diribain? Muk aja nggak boleh, payung nggak boleh, permen aja sebiji 2 biji nggak boleh juga. Nah, kata mereka, karena tidak memahami akadnya. Tapi ini nanti saja kalau cukup waktu, baru kemudian kita bahas. Nah, lanjut. Dalam hadis disebutkan, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman atau qard yang menarik manfaat berarti riba. Sedangkan dalam hadis Anas yang marfu disebutkan, idza aqrada ahadukum qardan fa ahda ilaihi aw hamalahu ala dabbatin fala yarkabha wa la yaqbalhu illa ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik. Jika ada seorang dari kalian memberikan qard lalu ia diberi hadiah atau diberi tumpangan di atas kendaraan, maka janganlah diterima hadiahnya dan jangan menumpang kendaraannya kecuali bila keduanya biasa melakukan hal itu sebelumnya. Ya, ada yang sangat penting di sini, amat sangat penting dan jarang dibahas. Hadis ini, illa ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik. Kata Nabi SAW, idza aqrada ahadukum qardan fa ahda ilaihi aw hamilahu 'ala ad-dabbati fala yarkubha wa la yaqbalhu illa ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik. Kalau ada orang di antara kalian yang memberikan utangan atau piutang, kemudian yang diberi pinjaman ini memberikan sebuah hadiah, kemudian atau dia membawakan mengantar dia untuk naik dengan kendaraannya, maka janganlah dia naik dan jangan menerima hadiah itu, ya, kecuali illa ayyakuna jara bainahu bainahu qabla dzalik, kecuali memang sudah merupakan kebiasaan di antara mereka. Yang sangat penting di sini adalah bagian penggalan yang terakhir, kecuali kebiasaan. Apa maksudnya kebiasaan ini? Ditulis di situ. Kebiasaan itu ada atau tidak utangan, faedahnya tetap jalan. Ada atau tidak
hutangan, faidah tetap ada gitu. Contohin, kita pergi ke supermarket, terus mama kita nelpon, ya di mana kamu ya? Di Indomaret mak. Kenapa? Belikan dulu mama sabun sama nasi goreng. Dia belum ngasih duit, itu berarti mama kita apa? Bukan minjem, apa namanya? Ngutang. Bedanya bukan pinjem. Maka mama kita ngutang. Ya. Tentu setelah kita belikan sabunnya, setelah kita belikan nasi goreng pesannya, tentu kan kita antar ke rumahnya. Nah, sampai di rumahnya, dia tanya mau minum apa? Ya. Atau di situ sudah disediain teh ternyata. Pas kita datang sudah ada teh panas. Ribakah itu tehnya? Ayo. Terus kita bilang, tidak bisa mak. Nah minum tehnya. Nah tidak bisa. Kenapa? Ini riba. Dari mana ribanya? Kan mama utangin. Mama belum bayar juga belum. Sudah dikasih teh. Berarti itu ngutang ngambil manfaat segelas teh. Begitu kan? Jawabannya, kalau ada sesuatu yang merupakan faedah kebiasaan, ada nggak ada utang itu tetap ada, maka hukumnya boleh. Jadi itu teh bukan teh riba, itu teh Gunung Satria. Boleh diminum. Kenapa? Ya masa di rumah mama disediain teh, terus baru ada gara-gara utang. Ya. Atau ke rumah kakak gitu, apa nih? Ini teh. Jarang-jarang loh kalau kesini ada kasih teh. Biasanya air putih aja nggak ada. Ya ini soalnya kan tadi aku ngutang, belum kubayar, ini bayarnya pakai teh dulu. Dan biasanya kita kalau sama teman kan begitu. Teman kita bilang, aku ngutang 200 mau beli anu. Terus pulang kita diantarnya. Nah itu ada utang gak ada utang, kita tetap diantar, maka hukumnya boleh. Gitu. Karena kan biasanya kalau pergi bareng berdua kemana-mana, itu tidak dilihat ini gara-gara utang baru dijemput, gara-gara ngutang baru diantar, kan nggak begitu. Lanjut. Bahkan dan masih banyak hadis-hadis lain yang semakna. Bahkan ada riwayat sahih dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bahwa ia mengatakan, bila engkau memiliki hak atau piutang atas seorang, lalu ia memberimu seikat jerami, maka janganlah kau ambil karena itu adalah riba. Riwayat ini memiliki hukum marfu. Jadi, pemberi utangan tidak boleh menerima hadiah atau manfaat lainnya dari pengutang selama sebabnya adalah utangan. Selama itu diganti dengan jika. Jika sebabnya adalah utangan. Ya. Idza kana hadza bisababil qard. Di sini dikatakan jangan ambil jeraminya, jangan ambil pemberiannya, jangan ambil apapun darinya jika itu semua adalah karena sebab utang. Ya, nanti kapan-kapan kalau kita bisa nyambung ke bank ya kita omongin. Tapi langsung saja, jangan ambil muknya. Kenapa? Karena itu adalah muk gara-gara utang. Jangan ambil permennya. Kenapa? Karena itu adalah permen gara-gara utang piutang. Siapa ngutangin siapa? Nanti deh kapan-kapan. Yang penting iya dulu, jangan protes. Terus? Hal ini berangkat dari larangan di atas. Di samping karena qard adalah akad untuk menolong orang yang membutuhkan dan mendekatkan diri kepada Allah, maka jika ia mensyaratkan tambahan, mencari-carinya atau menginginkannya dalam akad tersebut, berarti ia telah keluar dari tujuan qard, yaitu bertakarub kepada Allah dengan memenuhi hajat orang, kepada raihan keuntungan dari peminjam, dan ini bukan hutang piutang. Saya sering menganalogikan, kita kerja di perusahaan sebagai bagian procurement
Apa itu procurement? Bagian pengadaan barang. Kita digaji oleh perusahaan, misalnya Dayat, kita kontrak ya 1 tahun, kamu kerja di sini membantu bagian procurement. Tentu maksudnya perusahaan adalah kamu ku gaji, belikan kebutuhan perusahaan ini, cari yang murah, begitu kan? Jarang ada perusahaan bilang cari yang mahal, semahal-mahalnya beli aja. Kita orang kaya, dan jarang dibilang begitu. Dia berusaha untuk menekan pengeluaran supaya bisa meningkatkan laba, kan begitu. Lalu supaya kita dapat tambahan di luar, kemudian kita cari yang mahal. Lalu kita minta selisih sama vendornya. Kita bilang berapa sepatu safety di tempatmu? Oh ini 500 Kak. Oh iya. Adakah yang 700? Oh ada. Nah, saya beli 700. Tapi nanti 100-nya saya minta ya. Nah, itu di zaman-zaman sekarang. Mereka mengistilahkannya titip. Nanti kalau sudah akhir bulan atau pada periode tertentu nanti selisihnya itu diambil. Kalau itu maling beneran. Ya. Kita tidak bilang itu itu berkhianat, ya. Itu maling karena ngambil duitnya perusahaan. Tapi kalau di zaman-zaman dulu ada juga yang pakai vendor itu terus supaya nanti vendornya ngasih kan gitu. Maka ini adalah pengkhianatan karena dia sudah digaji oleh perusahaan untuk mengadakan barang, tentunya disuruh cari yang murah. Dia selalu ke vendor yang itu, tidak melihat lagi ke yang murah, dikarenakan nanti vendornya suka ngasih ke bagian procurement. Nah, kira-kira kalau pemilik perusahaan tahu, pemilik perusahaannya marah atau tidak? Jelas marah. Makanya di perusahaan-perusahaan yang bonafit itu dilarang tipping. Hotel-hotel yang bintang 5 itu di resepsionis, di parkiran itu tulisannya no tipping. Kenapa? Karena kalau nanti ketahuan ada tipping di hotel tersebut, bintangnya bisa turun. Pemilik hotel marah. Maka dilarang yang namanya bellboy, resepsionis untuk terima duit dari tamu. Karena bisa merusak reputasi perusahaan. Bila ada yang melakukannya, maka itu namanya pengkhianatan. Gitu. Lagian sudah digaji, kok digaji minta duit dari tamu? Begitu juga perusahaan-perusahaan umum. Maka kalau kita sudah diberikan oleh Allah Ta'ala berupa pahala karena kita ngutangin orang, kemudian kita ambil sesuatu darinya, itu seperti orang procurement dikasih sesuatu oleh vendor yang dia ambil dan bisa merusak. Nah, merupakan pengkhianatan karena dia sudah digaji. Nah, atau dengan bahasa lain, sudah dikasih pahala, maka jangan lagi minta-minta sama yang diutangi. Lanjut. Seorang muslim wajib berhati-hati dalam masalah ini, memperingatkan orang lain darinya, dan mengikhlaskan niatnya dalam memberi hutang dan dalam amal-amal solih lainnya. Tujuan memberi hutang bukan keuntungan real, akan tetapi keuntungan maknawi, yaitu pahala yang mendekatkan kepada Allah dengan menutup kebutuhan orang yang membutuhkan dan hanya minta modal kembali. Jika ini yang menjadi tujuan seorang dalam memberikan qard, niscaya Allah akan menurunkan berkah atas hartanya dan menjadikannya makin bertambah dengan baik. Demikianlah seharusnya. Kemudian perlu diketahui bahwa tambahan yang terlarang untuk dipungut dalam qard adalah tambahan yang disyaratkan sebelumnya. Contohnya dengan mengatakan, saya hutangi engkau uang sekian dengan syarat engkau mengembalikannya dengan tambahan sekian, atau engkau menginapkan aku di rumahmu, atau kamu memberikan kepada aku hadiah ini dan itu. Atau mungkin tidak ada syarat yang terucap, akan tetapi ada maksud dan harapan untuk meminta tambahan, maka hal ini pun terlarang. Bagaimana kalau dia tidak minta, tapi memberikan isyarat? Misalnya dia berkata waktu di
Ya, waktu dia pinjamkan uang buat apa? Nah, aku mau usaha. Oh, usaha ya. Oh iya. Tahu kan? Gitu aja kan? Dia cuma nggak tahu kan? Dia nggak bilang, oke, aku minta sekian. Dia nggak ngomong gitu. Dia cuma berisyarat, tahu kan? Maksudmu? Tahu lah, masa nggak tahu. Oh, kode-kode berarti itu minta sesuatu. Maka ini termasuk riba juga. Terus? Namun jika peminjam memberi tambahan secara sukarela dan atas keinginan pribadi tanpa ada syarat, maksud maupun harapan dari pemberi utangan, maka tambahan ini boleh diambil karena ini termasuk pengembalian utangan dengan cara yang baik. Ya. Kalau dia memberi si yang berhutang ini memberikan sesuatu dengan kerelaan dirinya tanpa ada persyaratan, maka ini boleh diambil. Ini disebut dengan husnul qada. Disebut dengan pelunasan utang dengan cara yang baik. Terus? Karena ini termasuk pengembalian utangan dengan cara yang baik, dan karena Nabi SAW pernah minta utangan berupa seekor unta usia muda, lalu memberi ganti dengan yang lebih baik, seraya bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar utang. Nabi SAW pernah ngutang unta, itu yang saya bilang. Beliau pernah ngutang makanan, beliau pernah ngutang unta. Tapi untanya yang dipinjam itu atau yang diutangi itu adalah masih muda. Ya, dan di pasar mungkin lebih murah. Ketika masa pengembalian, Nabi SAW minta sebagian sahabat untuk bantu carikan unta semisal di pasar. Para sahabat yang diutus kembali kepada Nabi dan berkata, tidak ada unta yang sama. Yang ada itu yang lebih besar, lebih tua, yang lebih mahal. Maka Nabi SAW perintahkan untuk tetap beli dan mengembalikannya dengan unta yang lebih mahal. Nabi mengatakan, khairukum ahsanukum qada'a. Sebaik dari kalian adalah yang paling baik dalam memberikan atau dalam melunasi utangnya. Lanjut. Yang seperti ini adalah akhlak terpuji baik di mata masyarakat maupun di syariat. Hal ini tidak termasuk utangan yang menarik manfaat karena tidak disyaratkan oleh pemberi utang dan bukan hasil kesepakatan, akan tetapi ia adalah sumbangan dari yang peminjam. Demikian pula mencari utang juga. Di situ apa katanya? Peminjam. Dari peminjam. Oh, makanya antum tadi berhenti. Karena di situ terusnya peminjam ya. Pengutang. Pengutang itu ya betul ya. Orang yang berutang itu kita bilang pengutang. Kalau bahasa Balikpapan pengutangan itu namanya suka ngutang. Beda ya, pengutang sama pengutangan. Kamu ini pengutangan betul. Nah, di situ bukan donasi tadi apa katanya? Sumbangan dari peminjam tulisannya. Itu bukan sumbangan, tapi itu hadiah gitu. Ya, kalau tidak dipersyaratkan itu dihitung hadiah. Lanjut. Demikian pula jika pengutang memberikan suatu manfaat ke pemberi utang yang biasa terjadi di antara mereka sebelum akad qard, dan secara tradisi hal tersebut biasa dilakukan oleh pengutang serta bukan disebabkan adanya utang, maka yang seperti ini boleh diterima karena telah bebas dari hal-hal yang dilarang. Kalau sudah biasa maka tidak apa-apa. Termasuk juga kalau ada yang dibutuhkan dan memang harus keluar biayanya dari si pengutang. Contoh, berhutang itu ada akta notarisnya. Karena utangnya 200 juta. Dia tidak mau kalau cuma sekedar tanda terima duit, dia mau pakai akta notaris. Akta notaris ini dibebankan kepada yang berutang, itu boleh. Tidak bisa dibilang riba. Terus kemudian wajib hukumnya bagi pengutang untuk memperhatikan pelunasan utang-utangnya kepada yang mengutangi tanpa diulur-ulur bila sudah mampu melunasinya. Sebab Allah Azza wa Jalla berfirman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan.
Bukanlah balasan suatu kebaikan adalah kebaikan pula. Kalau kita sudah dikasih kebaikan berupa dipinjamkan, diutangi uang, maka sudah selayaknya kita kalau punya uang untuk mencicil, sudah jatuh temponya, segera untuk dibayarkan, karena itu namanya membalas kebaikan dengan kebaikan. Tidak boleh seseorang untuk lalai dan mumatalah namanya. Mumatalah itu artinya ngundur-ngundur, mengundur-undur pembayaran. Ini hukumnya tidak boleh. Dan biasanya kalau diundur-undur nanti lama-lama numpuk, lama-lama akhirnya mulai bohong. Oh mana uangnya nggak ada, uangnya, padahal uangnya ada. Gitu. Lanjut. Ini paragraf terakhir. Sebagian orang memang menggampangkan hak orang lain secara umum, lebih-lebih masalah hutang. Ini merupakan sifat tercela yang menjadikan banyak orang enggan memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan, hingga terkadang mendorong orang yang terjepit untuk pergi ke bank-bank ribawi, lalu bekerja sama dengannya dengan cara yang diharamkan Allah. Akibat, pengutang tidak lagi mendapati orang yang memberikan utangan secara sukarela, dan memberi utangan juga kesulitan mendapatkan sikap yang baik dalam melunasi utangannya, sehingga sirnalah sikap tolong-menolong dalam masyarakat. Ada lingkaran setan di sebagian masyarakat yang berutang karena dikasih utang tapi nggak bayar-bayar, atau nyicilnya lambat-lambat, mundur-mundur. Akhirnya sebagian orang mengatakan, malas, uang kita dipegang tapi nggak ada hasilnya. Akhirnya muncullah orang-orang yang mengutangkan tapi ada bunganya. Ya. Jadi yang ngutang itu orangnya ngundur-ngundur, lama-lama yang punya uang juga kalau mau ngasih utangan minta sesuatu. Gitu. Atau dengan solusi yang lain, akhirnya sebagian orang pergi ke bank-bank dan bermuamalah dengan muamalah riba. Ya, ini saya katakan sebagai bentuk lingkaran setan, karena gara-gara ini jadi itu. Itu pun akhirnya menjadikan yang ini berbuat demikian, terputar-putar begitu-begitu saja. Adapun kalau masyarakat itu baik, yang berutang orangnya bagus-bagus, kalau ngutang itu kembalikannya cepat, bahkan belum temponya dia sudah ngasih kembalian. Akhirnya yang punya uang pun rela untuk ngasih utangan begitu. Ada pertanyaan? Akad jual beli yang ada utangnya, cicilan maksudnya. Iya. Ya, intinya harga cash lebih murah daripada harga kredit, itu riba atau tidak, gitu kan? Gitu aja kan? Nah, jawabannya ada pendapat sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani, beliau berpendapat itu termasuk riba. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah kalau cashnya lebih murah daripada harga kreditnya, ya itu dijalani akad tersebut dengan hanya satu harga, maka hukumnya sebenarnya boleh. Contoh, ada orang mau jual motor, atau kita datang ke dealer. Kalau kita datang ke dealer, coba mampir ke resepsionisnya, antum akan sering dapati ada kertas bentuknya tabel, ya kan? Harga tunainya 10 juta, harga 12 bulannya, harga 18 bulan, harga 2 tahun. Itu kan harganya macam-macam tuh. Di mana harga tunai lebih banyak daripada lebih sedikit daripada harga kredit. Semakin panjang kreditnya, semakin besar harganya, semakin besar juga cicilannya. Apakah itu boleh? Sebenarnya jawabannya boleh bila hanya menjalani satu harga saja.
Jadi kalau kita tanya, ya, kalau 12 bulan berapa? 12 bulan nanti jatuhnya 24 juta. Ya udah, saya yang ini aja dah. Ini cicilannya di gaji saya sesuai. Saya yang ini aja. Sampai habis cicilan itu harganya segitu terus, nggak ada perbedaan, maka hukumnya boleh. Dengan syarat itu langsung kita dengan yang punya barang. Adapun kalau ada pihak ketiga yang kita sebut dengan leasing, maka itu hukumnya riba. Kenapa begitu? Karena sejatinya leasing itu hadir untuk membeli barang tersebut dengan harga tunainya, kemudian menjual kepada kita, dia ngutangin kita untuk membeli dengan harga tunainya, lalu kita cicil ke dia dengan harga kreditnya yang lebih besar. Jadi ada selisih antara kita dengan ada selisih, ada perjanjian antara kita dengan leasing untuk diutangi sebesar harga cashnya, dan kita harus cicil dengan total sebesar harga kredit. Terjawab pertanyaan itu? Kerjasama beda lagi. Ini jual beli itu kerjasama. Gak jelas. Tidak jelas. Barangnya apa? Tanah. Gini aja, Anda kasih kaidah. Harga cash dengan kredit, di mana harga kredit lebih besar daripada harga cash, itu hukumnya boleh jika satu, cicilannya tetap hanya dengan satu harga dan sampai selesai harganya sesuai dengan pertama kali disepakati. Dua, itu dilakukan langsung sama yang punya barang. Bila ada pihak ketiga berupa leasing, maka hukumnya haram. Nah, silakan terapkan pada semua apa yang terjadi di masyarakat kita. Kalau ada yang bilang, oh ini saya kerjasama apa nih? Oh, ya pokoknya saya kerjasama dengan si pemilik tanah. Ya saya nggak mau tahu, pokoknya itu kan urusanmu sama pemilik tanah. Pertanyaan saya, harganya berapa kreditnya? Ya harganya 120 juta. Oke, berapa per bulan saya bayar? 2 juta. Ya udah, kita bersepakat dengan harga tersebut dan tidak ganti-ganti, nggak ada denda, nggak ada denda keterlambatan, nggak ada denda percepatan, dan harganya sampai selesai harga segitu. Mau? Iya, maka boleh. Gitu. Adapun di dealer-dealer kita tahu bahwa kehadiran tabel itu adalah tabel si leasing kan gitu. Ya. Ya, hukum asal. Kalau dari konsekuensi jual beli kredit itu pasti akan muncul utang-utang yang besar. Itu apakah jual beli itu juga nanti bisa masuk kategori ini? Iya, bisa. Tapi tadi saya kasih kaidah apa? Kaidahnya yang makruh berubah jadi mubah kalau ada hajat. Nah, kita punya hajat apa untuk beli seperti itu? Oh iya, saya ini sangat butuh motor karena saya butuh mobile kemana-mana. Apalagi nih misalnya yang melakukan itu ibu-ibu yang sudah menjanda, suaminya meninggal. Dia terpaksa mau ke sana kemarin untuk cari nafkah buat anak-anaknya. Jualan sayur lah dia. Kalau jualan sayur dipikul di pundak, capek dia. Maka dia hanya bermodalkan motor, kemudian dipencet klakson, itu dia bisa cari nafkah buat dirinya dan anak-anaknya. Tapi kalau mau beli langsung cash, nggak ada. Jangankan uang 5 juta, 4 juta, 2 juta aja terseok-seok. Sementara cari motor 2 juta nggak ada, ya kan? Dia punya kesanggupan beli langsung sama yang punya barang dengan cicil. Muncullah di situ cicilan yang menjadi utang tanggungan baginya. Bolehkah? Boleh kalau ada hajat.
Begitu. Tadi di awal yang saya kasih contoh adalah orang punya uang 10 juta. Terus karena pengennya motor yang bagus, jadi ini buat DP, sisanya nyicil ke leasing. Itu bodoh namanya. Kenapa tidak beli yang sesuai dengan apa yang Anda mampu saja? Dan banyak kalau kita mau cari. Gitu. Ya, kenapa? Mau? Jam berapa? Sudah di tadi. Ada teman Dia pinjam. Oh, sebenarnya nanti di bab besok nanti ada bab gadai. Gadai kan ini? Iya, ya sudah. Tanya aja enggak apa-apa. Siapa tahu meninggal duluan kan gitu. Iya, dia nggak bayar-bayar. Apakah saksinya itu boleh digunakan atau kita jual saksinya baru kita untuk Jawabannya dijual. Jawabannya dijual. Iya, jangan dipakai. Kenapa? Kalau nanti antum pakai, akadnya langsung berantakan. Itu antum pakai dasarnya apa? Kalau barang gadai itu nggak boleh dipakai. Kalau dipakai harusnya hitung sewa. Kalau dipakai secara gratis, jadinya riba. Oh iya, catat di situ, di bab situ tadi. Termasuk di antara bentuk riba, catatlah dimanapun yang ada di buku antum. Termasuk riba. Termasuk riba. Pakai barang jaminan. Pakai barang jaminan gratis. Pakai barang jaminan secara gratis. Kalau sudah dipakai-pakai nanti rusak, berantakan. Belum lagi pas antum coba pencet-pencet ternyata rusaknya pas di antum. Ketika dia bilang, mana sini aku mau bayar, handphoneku mana? Kemarin aku coba rusak. Nah, apa yang sudah kamu lakukan? Langsung berantakan. Itu kan kita tidak tahu ternyata dia menggadaikan HP yang ternyata jelek. Bagaimana? Jadi kalau memang dia nggak bayar-bayar, itu HP dijual. Dan paling bagus memang dari awal sudah ada tulisan begini, hitam di atas putih. Pihak satu, pihak dua. Pihak satu berhutang kepada pihak dua sebesar sekian dan berjanji untuk mencicil dengan jaminan berupa anu dan anu. Jika pihak satu tidak mampu membayar, maka pihak dua diizinkan untuk menjual. Bila hasilnya lebih daripada yang dihutangkan, maka dikembalikan kepada pihak satu. Bila kurang, maka pihak dua menagih sisanya kepada pihak satu. Itu sudah tertulis dari awal. Gitu. Jadi izinnya diminta duluan. Kalau antum tidak minta izin, tiba-tiba ujuk-ujuk antum jual. Besok-besoknya ternyata dia datang. Dia bilang, oh anu kemarin tuh aku lagi di lokasi nggak ada sinyal. Mana handphoneku yang kemarin? Udah aku jual. Loh, kok dijual? Nah gitu. Kelahi lagi. Gitu. Alasannya banyak. Datangi rumahnya. Siapa dia? Siapa? Tunjuk. Intinya boleh, tapi antum gini, kalau memang dari awal tidak ada kesepakatan, antum telepon dulu. Karena kamu tidak bayar-bayar, karena kamu juga banyak alasan, handphonenya aku jual. Bilang saja gitu. Nanti kalau ada lebihnya, aku kasih kembali ke kamu. Tapi kalau kurang, aku minta sisanya. Gitu. Mau solusi yang lain, antum cari orang yang menjadi penjaminnya dia. Nah, ada solusi yang lain. Kalau dia tidak punya barang, maka kita cari orang, kan? Orang ini bilang gini, aku menjadi penjaminnya si fulan. Kalau dia tidak sanggup bayar, nanti aku yang bayarin. Gitu. Atau kalau mau namanya hiwalah atau hawalah.
yaitu ini, pindahin hutangnya. Antum cari teman antum, datang bertiga, ketemu sama yang punya handphone itu, yang hutang. Kita berakad pemindah hutang. Kamu bayarkan utangnya, dan gadainya sekarang kamu yang pegang. Karena aku sekarang juga butuh uang. Kamu kan satu kantor, tiap hari ketemu, gitu. Dan apalagi kamu bagian keuangannya, kamu potong aja gajinya, gitu kan? Bisa begitu, dipindahin hutangnya. Antum terima uang dari orang yang baru, gadainya kasih ke dia si handphonenya itu. Nanti mulai besok-besok mereka berdua adalah akad baru, gitu, namanya hawal atau iwal. Masih kurang cukup lagi, saya kasih lagi solusi. Enggak, terakhir. Beli rumah secara, apakah beli rumah secara kredit itu hajat? Ya hajat. Papan, pangan, sandang itu kan termasuk kebutuhan primer. Tapi orang itu baru boleh melakukan hal itu jika dia memang punya kemampuan untuk mencicil. Ya, kalau dia bilang aku bisa ke bank kredit rumah, ya, bisa. Berapa pendapatan kamu, yang berapa? Ya tipe-tipe 45 kan, 36, 45. Berapa itu? Oh 300 juta. Oke, gak apa-apa. Kamu bisa cicil berapa? Ya 300.000 lah sebulan. Gitu. 50 tahun. Yang mati duluan kamu, kalau enggak aku duluan yang mati, katanya. Tidak selesai hutangnya nanti. Jangan lakukan itu, karena berarti kan nggak mampu. Nah, boleh lakukan itu bila dihitung itu 10 tahun. Nah, itu pun ada jaminan. Nanti ada perjanjian, kalau nggak selesai cicilannya maka ada perjanjian atau apa namanya, pasal-pasal yang sudah dijadikan sebagai antisipasi kalau ternyata macet di jalan, begitu. Nggak apa-apa, itu hajat, dan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang punya kemampuan. Yang kedua, jangan lakukan itu kepada bank, karena jadinya riba, KPR. Kalau mau lakukan murabahah dengan BMT. Apa itu murabahah? Nanti mungkin akan ada babnya sendiri. Atau lakukan kepada orang yang memang berduit. Nah, di sini banyak nih. Ya. Saya kasih tahu namanya Mas Abduh. Ya, cari Mas Abduh. Bilang, aku bisakah yang tanah yang itu? Yang nanti di belakang insya Allah banyak tanah. Ya, nanti antum kalau butuh sama dia, akadnya sama dia. Ya, nanti antum akad misalnya harga 300 juta. Antum cicil misalnya per bulan 2 juta kan? Ya, 15 tahun. Mungkin dia mau, ya enggak apa-apa. Nanti yang penting klausulnya diperjelas. Kalau macet bagaimana? Nah, tidak boleh main sita. Tapi misalnya dicarikan pelanjutnya, apa namanya? Penggantinya, gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.